Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Cuma karena satu aplikasi aja bisa bikin privacy handphone kalian jadi terancam seumur hidup loh. Dari data, kontak, sampai tabungan bisa ludes semua. Penasaran kan aplikasinya apa aja? Let's go! Nomor 10. Malware Hook. Kalau teman-teman gak mau data pribadi seperti history chat, foto-foto, ataupun data rekening bank kalian dicuri dari handphone sendiri, mending jangan pernah download aplikasi berbahaya ini ya guys. Aplikasi bernama Malware Hook di Android ini cuma dengan sekali klik download aja bisa beresiko bikin handphone kalian tuh kehack loh. Dilansir dari situs Kompas, sebenarnya tim peneliti perusahaan keamanan cyber udah ngomong kalau di Google Play Store sendiri ada 193 aplikasi berbahaya yang tidak perlu di-download sama sekali. Lihat deh listnya. Biasanya aplikasi-aplikasi ini kebanyakan berkamuflase sebagai game sehingga orang tua atau anak-anak bisa menjadi korbannya. Tapi tenang aja, sebenarnya untuk mencegah kemasukan malware atau pencurian data dari handphone bisa dimulai dari nggak usah download aplikasi di luar Play Store-nya ataupun download aplikasi dengan reviewannya yang dikit doang. Ibaratnya kita juga mesti pinter-pinter milih yang mana aplikasi bagus, yang mana aplikasi yang bodong ya guys. Dan kalaupun udah kejebak sampai berujung download, buru-buru uninstall aja dan ngereset handphonenya balik ke setelan pabrik. Nomor 9. Girls Around Me. Waktu zamannya Foursquare masih terkenal, ternyata diem-diem malah ada aplikasi mengerikan lain yang muncul bernama Girls Around Me yang seenaknya memakai data publik milik Foursquare guys. Jadi siapapun yang ngedownload aplikasi ini bisa-bisa menunjukkan lokasi semua cewek di sekitar kalian. Aplikasi ini pun udah di-download sama 70.000 orang di iTunes yang bisa dipakai untuk ngestokin langsung dan juga membahayakan nyawa perempuan di luar sana. Untungnya setelah berita ini viral, Foursquare mencabut akses data publiknya sih. Bahkan bikin aplikasinya juga di-delete dari iTunes sehingga nggak bisa di-download sama siapa-siapa lagi. Gile, cuma gara-gara download satu aplikasi terus kehilangan privasi sih cukup bikin merinding ya. Nomor 8. Camster Pro 2. Hidup di zaman serba yang media sosial, kirain mah kalau nggak mau di-stalk orang, tinggal setting semua aplikasi jadi private aja kan? Nyatanya nggak segampang itu loh. Soalnya ada aplikasi bernama Camster Pro 2 yang ngasih layanan untuk teman-teman bisa mengakses CCTV publik namun aslinya bisa bikin kamera handphone, iPad atau laptop kalian nyala sendiri. Nantinya orang lain bisa melihat teman-teman lagi ngapain tanpa izin dari kalian sama sekali guys. Wah ini mah udah kayak secara sukarela ngasih dirinya untuk di-stalk online sama orang yang gak bisa kita kenal kan? Jangan pernah ya guys install aplikasi ini. Nomor 7. Find the difference. Dari namanya, aplikasi ini gue kira bisa ngisi waktu luang dengan nemuin perbedaan apa aja dari kedua foto yang dikasih ya guys. Tapi nyatanya, tiap kali berhasil nemuin apa aja bedanya, penggunanya malah dikasih sosok jumpscare seperti ini dengan disertai suara yang nyaring. Jantungnya sih fix copot ya. Banyak yang ngomel dan ngasih bintang jelek di reviewan app-nya karena dianggap bikin pendengaran sakit dan juga anak-anak yang main pun jadi susah tidur. Ya wajar aja sih, mungkin orang tuanya ngedownload app-nya dengan tujuan ngasah kecerdasan sang anak tapi malah berujung nambah PR untuk menenangin mereka ya guys. Nomor 6. RIP VIP Death Alert App. Seperti yang kalian tahu kalau tiap hari ada ratusan ribuan orang yang meninggal dunia kan guys? Entah karena sakit, kecelakaan, ataupun hal-hal aneh lainnya. Nah, aplikasi bernama RIP VIP Death Alert App yang dibuat sama David Ritchie ini bisa ngasih tahu ada siapa aja yang meninggal di dunia ini loh.
Bayangin deh lagi sibuk-sibuk yang ngelakuin sesuatu, tiba-tiba ada notifikasi bahwa seseorang baru aja tiada. Dan lebih parahnya lagi, wallpaper ponsel kalian tuh berubah jadi foto masa kecil mereka, guys. Serem banget gak sih? Jadi kalau kalian berani silahkan cek sendiri aja dan rasakan sensasi aneh dari aplikasi yang satu ini ya. Tapi hati-hati karena setiap notifikasinya bisa bikin kalian merasa lebih dekat dengan kematian dari yang kalian duga. Nomor 5. Replika. Kecanggihan teknologi dalam hal komunikasi sayangnya tidak selalu berjalan mulus dan membawa dampak yang positif ya guys. Soalnya ada nih aplikasi bernama Replika yang menyeramkan. Karena aplikasi ini ngasih kalian temen chattingan namun aslinya menggunakan bantuan AI. Sang pendiri yaitu Eugenia Kida membuat aplikasinya di tahun 2017 lalu gara-gara kehilangan sahabatnya yang tewas dalam kecelakaan. Nah, demi mengatasi kesedihannya dia mencoba mencari percakapannya yang dulu untuk direplika dalam versi digital. Dari awal muncul sampai sekarang, katanya aplikasi ini udah di-download sebanyak 10 juta kali dan paling sering dipakai pada saat pandemi kemarin. Mungkin teman-teman bingung nih, bahayanya di mana sih? Nah, dengan aplikasi ini, pertama jelas akan bikin kalian makin males bersosialisasi dengan manusia sungguhan ya. Yang kedua, privasi kalian pun jadi terancam. Semua percakapan dan juga data pribadi yang kamu bagikan ke Replika akan disimpan ke server mereka. Siapa yang tahu kan data itu bakal diapain nantinya? Ketiga, kontennya bisa jadi tidak sesuai umur. Replika ini punya fitur obrolan romantis bahkan seksual yang bisa diakses oleh para remaja loh. Bahaya kan kalau sampai ke tangan yang belum cukup umur? Dan keempat bisa bikin baper beneran sih. Banyak pengguna yang terlanjur jatuh hati sama AI-nya padahal itu cuma program komputer guys. Kasian kan kalau sampai patah hati cuma gara-gara robot? Jadi meski kedengarannya keren, Replika punya banyak resiko yang perlu diwaspadai sih. Lebih baik kamu cari temen dan interaksi yang nyata aja deh. Nomor 4. Spicy. Ngontrol pasangan atau anak aja rasanya udah dianggap sebagai hubungan yang gak sehat kan? Apalagi kalau mereka sampai download aplikasi Spicy di handphone kalian coba. Jadi aplikasi ini dianggap pandai menyembunyikan diri sendiri sehingga orang-orang tuh nggak bisa sadar kalau aplikasi itu ada di handphone mereka. Fungsinya untuk memantau lokasi kalian secara real time 24 jam, lalu tahu history browser kalian tuh apa aja dan isi chat kalian juga guys. Buat orang tua memonitor anaknya di zaman kayak begini sih mungkin fine-fine aja ya. Tapi kalau dipakai ke orang lain gitu, kayaknya bakal jadi nyeremin gak sih? Bayangin aja dengan aplikasi ini kalian bisa lacak lokasi GPS, baca semua pesan dan juga panggilan, bahkan melihat semua file, foto, pesan WhatsApp, dan history browsing di ponsel targetnya loh. Apalagi nggak ada yang tahu mereka sedang dipantau karena aplikasi ini benar-benar berjalan dengan sangat halus tanpa ada tanda-tanda. Jujur aja ya guys, gue pribadi ngerasanya aplikasi ini terlalu creepy sih. Gampang banget bayangin gimana stalker bisa pakai aplikasi ini untuk nguntit korbannya tanpa mereka tahu. Nomor 3. Super Skybidi Killer. Coba cek handphone kalian, handphone teman kalian, ataupun handphone orang tua kalian dan cari Super Skybidi Killer di dalamnya ya. Soalnya kalau sampai ada, mending buru-buru delete aja deh. Menurut hasil penyelidikan layanan solusi keamanan cyber Dr. Web seperti yang dilansir di situs Detik ini, ada aplikasi Google Play Store yang berbahaya dan salah satunya termasuk game tersebut. Alasannya karena aplikasi itu menyamar sebagai game sehingga orang yang melihat iklannya bisa langsung tertarik untuk mendownloadnya. Lihat tuh promosinya mah game yang bikin pemainnya jadi pembunuh super dan harus berusaha membunuh musuh dengan cara tembak-tembakan dong. Ternyata aslinya malah zong. Sebelum akhirnya dibuang dari Play Store, game ini katanya sempat di-download lebih dari 1 juta kali loh guys. Dan sekalinya diinstal, aplikasi ini bisa langsung sembunyi dengan mengganti ikonnya jadi Google Chrome atau gambar ikon transparan sehingga sulit dideteksi. Apalagi kalau kalian tuh orang yang pelupa ya. Mana mereka pun bisa beroperasi secara diam-diam seperti membuka browser untuk ngasilin uang dari iklan yang muncul ataupun membuat situs web kasino secara online. Nomor 2. Nothing App. The
Sesuai dengan namanya, aplikasi yang satu ini setelah di-download isinya tuh nothing alias nggak ada apa-apa. Tampilannya cuma berisi layar putih seakan-akan ngeblank doang tuh. Nggak ada instruksi ataupun cara untuk mengaksesnya sama sekali. Nah, konon ada cerita nih teman-teman kalau aplikasi itu bisa bikin data kalian hilang seperti chat, kontak, browser history, game, foto, ataupun hal-hal penting di handphone kalian ya. Dan yang akan tersisa cuma bener-bener aplikasi nothing doang. Aduh, udah namanya nothing, terus bikin isi handphonenya jadi nothing juga lagi. Namun, menurut sang kepala desainer sekaligus teknisi aplikasinya yaitu Jack Chapman, aplikasi ini tuh tujuannya bisa dipakai untuk chat-chatan namun dibuat seminimalis mungkin. Buset deh, saking minimalisnya sampai-sampai nggak ada apa-apa sama sekali dong pak. Bercandaan doang apa gimana sih ini? Nomor 1. Dream Talk Recorder. Punya kondisi kesehatan mental seperti depresi, kurang tidur, minum alkohol, ataupun karena pengaruh obat-obatan tertentu, kadang bisa bikin kita ngomong sendiri waktu lagi tidur loh. Nah, waktu orang-orang lihat di Google Play Store ada aplikasi bernama Dream Talk Recorder, kirain mah bisa bikin mereka terbantu untuk tahu ngigau apa enggak waktu lagi tidur kan? Sayangnya aplikasi ini malah zonk alias berbahaya dong. Soalnya beberapa user nge-review kalau yang terekam bukanlah suara mereka, melainkan suara orang lain atau hewan lain yang seakan-akan ada di ruangan itu juga. Padahal mah nggak ada cowok ataupun hewan peliharaan ya di sekitarnya. Nih buktinya. Banyak yang berspekulasi kalau aplikasi ini bukan merekam suara kalian, melainkan merekam suara di frekuensi yang berbeda seperti hantu ataupun iblis. Dan seperti yang kalian tahu kalau hantu udah tertarik, bisa-bisa malah berujung mengganggu kalian doang kan? Ya, niatnya pengen tahu demi kesehatan, malah jadi mental yang tambah terguncang gara-gara bisa diganggu sama setan ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.